Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Asih dalam pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Sesuai dengan Pancasila Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada waktu pemerintahan Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit ada seorang patih yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada, terkenal dengan sumpah palapanya, menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadikan satu atau mempersatukan wilayah Nusantara. Kalian perhatikan gambar di sini. Ini adalah Patih Gajah Mada dan ini Kitab Sutasoma. Bagaimana penerapan sila ketiga? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Penerapannya menghargai bahasa, adat istiadat daerah lain, dan melestarikan tradisi nenek moyang. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Bisa kalian lakukan dengan menjadi anggota TNI dan ikut serta menjaga ketertiban di masyarakat dan membela, menjunjung tinggi patriotisme. Selanjutnya, cinta tanah air Indonesia. Sebagai seorang pelajar, kalian harus belajar yang rajin dan bisa meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa. Bangga terhadap bangsa Indonesia, penerapannya dilakukan dengan mencintai produk Indonesia. Nilai persatuan dalam tarian. Kalian perhatikan tari berikut ini, tari Malulo atau Lulo, tarian daerah Sulawesi. Tarian tradisional Malulo disebut juga sebagai tarian persahabatan. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki, perempuan, remaja, dan anak-anak yang saling berpegangan tangan, menari mengikuti irama gong sambil membentuk lingkaran. Tari Saman. Kalian tahu tari Saman dari mana? Ya, tari Saman merupakan tarian suku Gayo. Gayo Lues. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Selanjutnya, tari kecak. Betul, tari kecak berasal dari Bali. Pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan pada tahun 1930-an dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak, puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu mengeluarkan cak-cak-cak sambil mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Apa tujuannya? Tujuan adaptasi yang pertama untuk mendapatkan makanan. Yang kedua,
melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah kaktus. Kaktus, daunnya berubah sebagai duri-duri. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Batangnya yang tebal mengandung cadangan air. Kaktus juga memiliki akar yang panjang yang berfungsi sebagai pencari air di tengah padang pasir. Selanjutnya, tanaman keladi dan teratai. Tanaman ini tempat hidupnya adalah di air. Kalian perhatikan tanaman keladi ini dan ini tanaman teratai. Keduanya memiliki daun yang lebar dan tipis agar mudah untuk menyerap cahaya atau sinar matahari. Kemudian yang kedua untuk memperbesar penguapan. Selanjutnya, tanaman jagung. Tanaman jagung menggulung daunnya agar dapat mengurangi penguapan. Anak-anak, di sekitar rumah kalian pasti kalian pernah menjumpai tanaman pisang. Pohon pisang daunnya robek-robek. Itu merupakan salah satu adaptasi dari pohon pisang. Merobekkan daunnya agar dapat mengurangi hempasan tiupan angin. Selanjutnya, tanaman kantong semar, Venus, kejora, sundew. Semua ini adalah tanaman insektivora atau pemakan serangga. Biasanya hidup di rawa-rawa sehingga membutuhkan nitrogen. Memiliki bau yang menyengat untuk menarik perhatian serangga. Juga tanaman sundew memiliki nektar seperti titik-titik embun. Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini mengeluarkan aroma yang sangat busuk agar dapat menarik serangga untuk membantunya melakukan penyerbukan. Tanaman apa ini? Ya, betul. Ini adalah bunga mawar dan bougainville. Memiliki batang yang berduri tajam untuk melindungi diri dari musuh. Di sekitar rumah kalian pernah menjumpai pepaya, nangka, sawo, bunga kamboja, bunga alamanda. Semuanya ini memiliki getah yang lengket. Tanaman bergetah selanjutnya, ini yang kalian perhatikan, pepaya dan bunga kamboja. Bambu. Bagaimana cara bambu beradaptasi? Bambu memiliki miang, bulu-bulu halus yang gatal di bagian batangnya. Setelah mempelajari adaptasi tumbuhan, kalian dapat mempelajari adaptasi hewan. Cara bagaimana hewan itu melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, landak. Landak mengembangkan durinya saat diserang musuh. Sedangkan untuk terenggiling dan luwing, dia akan menggulung tubuhnya. Kalajengking. Kalajengking ini
akan mengeluarkan racun. Kemudian kobra juga akan mengeluarkan bisa yang beracun. Adaptasi hewan selanjutnya, belalang. Belalang ini akan menyerupai daun. Kemudian bunglon. Bunglon dapat berubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya berada. Perubahan warna pada bunglon ini disebut mimikri. Selanjutnya, cumi-cumi. Cumi-cumi ini memiliki tinta yang berwarna hitam. Tinta ini akan dia keluarkan pada saat kabur dari musuh. Hewan cecak dan kadal akan memutuskan ekornya saat diterang musuhnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya bersama Bu Asih dan tetap semangat belajar.